伝説です。昔の風鈴の混沌と凶暴性を滝石千佳。土台増やすか。Singkat cerita, tepat pada halaman pertama dari chapter yang ke-93, kita pun sekarang bisa melihat dengan jelas bahwa Ume adalah anak normal yang terlahir di dalam keluarga bahagia, di mana Ume memiliki ayah dan juga memiliki ibu yang sangat sayang sekali kepadanya. Tidak hanya itu, Ume juga memiliki adik perempuan yang ada di dalam kandungan dari ibunya, di mana setiap hari Ume pun selalu memegang perut dari ibunya karena Ume sudah tidak sabar untuk bisa segera memiliki adik. Bahkan Ume pun sudah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi sosok kakak yang baik dan juga kakak yang akan sangat menjaga adiknya. Namun setelah beberapa saat berlalu, sebuah tragedi besar akhirnya justru malah terjadi kepada kedua orang tua dari Ume, di mana tepat ketika Ume sedang berjalan bersama dengan kedua orang tuanya itu, maka di momen yang sama ini tiba-tiba saja datanglah satu buah truk besar yang kebetulan pada saat itu sedang kehilangan kendalinya menuju ke arah mereka bertiga. Tapi karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa berlari, akhirnya orang tua dari Ume langsung memilih untuk bisa menyelamatkan Ume seorang, dengan cara mendorong tubuh dari Ume Miya menuju ke arah yang berlawanan supaya Ume bisa selamat. Sebagai gantinya, kedua orang tua dari Ume akhirnya seketika langsung meninggal di tempat, karena pada dasarnya tidak mungkin mereka bisa selamat dari kecelakaan tersebut. Nah, mulai dari sanalah hidup dari Ume Miya akhirnya seketika langsung menjadi berubah, di mana kepribadian dari Ume akhirnya langsung berganti menjadi sangat pendiam dan juga sangat tertutup. Ditambah, rambut dari Ume sekarang juga sudah berubah warna. Dari yang awalnya berwarna hitam pekat, sekarang justru malah berubah menjadi keputihan. Bahkan di dalam beberapa kesempatan, Ume pun sering sekali keluar atau sering sekali kabur dari panti asuhannya, demi bisa bertarung melawan beberapa anak SMA atau beberapa berandalan dari geng lain, hanya supaya Ume bisa melampiaskan semua emosinya tersebut. Padahal pada masa ini, Ume masih SD alias masih berumur sekitar 8 sampai dengan 10 tahun. Tapi meskipun begitu, kekuatan dari Hajime Ume Miya sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Ya, kurang lebih sama seperti Chika Takishi, di mana mereka berdua faktanya sama-sama sudah kuat sejak kecil. Walaupun kenyataannya, cerita masa lalu dari mereka berdua sangatlah jauh berbeda sekali. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, kita pun juga bisa menyaksikan sama-sama bahwa pada akhirnya Ume pun selalu dibuang dari satu panti asuhan menuju kepada panti asuhan yang lainnya. Mengingat tidak ada satupun tempat yang mau menerima anak nakal seperti Ume. Hingga sampailah Ume pada panti asuhan yang terakhir, yaitu panti asuhan di dalam kota Makochi, di mana pada tempat ini Ume pun akhirnya bisa diterima dengan baik oleh semua teman-temannya dan juga para gurunya. Mengingat pemilik dan juga pengurus dari panti asuhan ini adalah mantan presiden dari sekolah Furin pada beberapa generasi yang lalu. Jadi sudah jelas semua kelakuan nakal dari Ume Miya bisa diterima oleh orang itu. Nah, suatu malam, ketua dari panti asuhan ini akhirnya langsung bercerita mengenai keadaan dari kota Makochi pada tahun itu, di mana pada masa ini kekacauan dan juga kehancuran terjadi di mana-mana. Bahkan pada panel itu, kita pun bisa menyaksikan bagaimana keadaan dari jalanan utama kota Furin pada waktu malam hari. Sederhananya, pintu depan dari rumah penduduk dan juga pemilik toko di dalam kota ini, semuanya sudah dicoret-coret oleh para anak berandalan sesuai dengan lambang fraksi mereka masing-masing, untuk bisa menandakan manakah toko yang menjadi milik mereka untuk bisa dimintai uang. Semua penampakan itu terjadi di dalam seluruh kota tanpa ada satupun pengecualian. Walaupun pada dasarnya pihak kepolisian sudah tahu mengenai hal itu, namun mereka memutuskan untuk pura-pura tidak tahu. Bahkan patroli yang mereka lakukan hanyalah formalitas saja. Mengingat ketika ada para berandalan yang mencoba untuk bisa bertarung di depan mereka, maka polisi dari kota Makochi memilih untuk bisa diam dan juga tidak mau ikut campur. Nah, menariknya, berandalan yang melakukan kejahatan ini semua ternyata bukanlah berandalan dari sekolah lain ataupun para berandalan dari kota lain. Tapi faktanya, para murid dari sekolah Furin lah yang telah menghancurkan kota mereka sendiri. Bahkan dengan penuh kebanggaan, mereka pun sampai menyebut bahwa sekolah Furin adalah sekolah berandalan paling kejam dan juga paling brutal yang ada di seluruh Jepang. Mengingat di dalam praktiknya, Furin tidak hanya bertarung melawan sesama anggotanya saja, atau tidak hanya bertarung di dalam sekolah, tapi mereka juga mencoba untuk bisa memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan cara bertarung melawan kelompok berandalan lain hampir setiap hari dan juga hampir setiap malam.
Intinya, Furin dan juga kota Makoche ketika Umemiya masih kecil sangatlah hancur sekali. Sekaligus kota biang kekacauan. Atau di dalam teks bahasa Inggrisnya disebut Notorious School of Delinquent. Mendengar perkataan dari guru panti asuhan ini, Ume yang merasa sudah sangat frustasi dengan semua kesepiannya tersebut, akhirnya seketika langsung memutuskan untuk bisa mengakhiri nyawanya sendiri. Karena menurut pengurus dari panti asuhan, yang sampai saat ini namanya sama sekali belum diketahui, para berandalan yang ada di dalam kota Makoche adalah para berandalan yang terkuat. Serta para murid dari sekolah Furin sama sekali tidak pernah terkalahkan di dalam pertarungan jalanan. Mengingat tidak ada satupun orang dari sekolah lain, atau tidak ada satupun berandalan dari kota lain yang mampu mengalahkan para pasukan gagak dari sekolah Furin. Nah, berdasarkan hal itu, maka Ume pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa kabur lagi. Demi bisa mencari mereka semua, supaya Ume bisa bunuh diri dengan tenang di tangan dari para berandalan itu. Singkat cerita, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini seketika langsung berpindah. Di mana pada halaman ini, Ume sudah berhasil kabur dari panti asuhannya, akhirnya langsung muncul tepat di jalanan utama dari kota tersebut. Lalu dengan tenang, Ume pun seketika langsung berjalan untuk bisa menghampiri para berandalan itu. Dengan sebuah tujuan untuk bisa memancing mereka supaya mereka mau mengajar tubuh dari Ume. Tidak hanya itu, karena ketika Umemiya saat ini sudah dekat, maka tanpa pikir panjang, Ume pun langsung melancarkan satu buah pukulan supernya itu menuju ke arah perut dari orang dewasa ini. Hingga pada akhirnya, tubuh dari dirinya seketika langsung menjadi terpental ke belakang. Dan juga, dia pun seketika langsung menjadi terkejut. Di momen inilah, berandalan tanpa nama itu akhirnya secara refleks langsung melancarkan serangan balasannya menuju ke arah tubuh dari Ume. Dengan cara menyerang tubuh dari Ume dengan menggunakan tendangan kaki kanannya. Sampai di momen ini, sekarang giliran tubuh dari Ume yang akhirnya langsung dibuat menjadi terpental. Menariknya, walaupun pada awalnya orang ini tidak bisa merasakan efek pukulan dari Ume, namun setelah beberapa saat atau setelah tubuhnya sudah menjadi diam, maka tiba-tiba saja dia pun seketika langsung menjadi terjatuh ke tanah dan juga seketika langsung menjadi kesakitan. Bahkan sebelum merintih, dia pun mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Sialan, siapa sebenarnya bocah itu? Kenapa anak sekecil dirinya bisa memiliki kekuatan pukulan yang jauh lebih kuat daripada kekuatan pukulan orang dewasa? Padahal pada kesempatan tadi, bocah itu sama sekali belum serius untuk bisa memukulku. Tapi kenyataannya, efek serangan dari bocah itu faktanya sangatlah luar biasa gila. Melihat respon dari berandalan yang kesakitan itu, Ume pun justru malah melotot menuju ke arah mereka semua. Seakan-akan Ume mencoba untuk bisa menantang mereka supaya mereka mau menghajarnya lagi. Para berandalan liar ini akhirnya tanpa pikir panjang, kini langsung mengajar tubuh dari Ume habis-habisan. Mulai dari memukul kepalanya, menendang tubuhnya, bahkan sampai dengan membanting tubuh dari Ume. Namun meskipun begitu, Ume sama sekali tidak berteriak dan juga Ume sama sekali tidak merasa kesakitan. Bahkan pada halaman ini, Ume pun kembali melirik mata dari mereka lagi demi bisa meminta mereka untuk dapat mengajar tubuh dari Ume jauh lebih keras daripada sekarang. Nah, beruntungnya tepat di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja muncullah salah satu karakter misterius lagi tepat dari arah belakang Ume. Lalu dengan kecepatan penuhnya, dia pun segera melancarkan satu buah tarik tendangan terbangnya itu menuju ke arah tubuh dari berandalan tersebut. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang sama ini, karakter yang baru saja datang ini akhirnya langsung tersenyum sambil berkata seperti ini kepada mereka. Woi, bodoh! Jika kalian berkumpul di tempat sempit seperti ini, maka sudah pasti aku pun akan menjadi kesulitan untuk bisa lewat. Jadi, cepat pergi dari tempat ini sekarang juga, atau aku akan mengajar kalian tanpa ampun. Melihat kedatangan dari karakter ini tepat di hadapan mereka semua, maka para berandalan ini pun seketika langsung menjadi terkejut. Karena ternyata orang yang baru saja datang ini adalah salah satu gagak dari sekolah Furin. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas pertarungan dari mereka saat ini sama sekali tidak akan pernah berjalan dengan mudah. Namun tepat di saat mereka semua ingin memutuskan untuk bisa kabur, maka secara brutal orang yang baru saja datang ini akhirnya segera mengajar tubuh dari mereka semua tanpa memberikan ampun sedikit pun. Sehingga pada akhirnya mereka pun kini berhasil dikalahkan, serta tidak ada satupun dari mereka yang saat ini masih bisa berdiri lagi. Sayangnya, nama dari karakter baru ini sama sekali tidak pernah dimunculkan. Dan wajahnya pun sampai sekarang masih dirahasiakan. Jadi supaya lebih mudah menjelaskannya, maka mari kita sebut saja dia sebagai Minato.
Karena model rambut dari orang ini mirip seperti karakter dari manga sebelah. Nah, menarik ya. Walaupun pada dasarnya Minato sudah datang untuk bisa menyelamatkan nyawa dari Umemiya, tapi sepertinya respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah ditunjukkan oleh Ume. Di mana pada halaman ini, Ume pun dengan penuh emosi akhirnya langsung berteriak menuju ke arah Minato. "Woi, apa yang kau lakukan di sini? Kenapa dirimu malah mengalahkan mereka semua? Padahal aku sudah datang ke tempat ini dengan sengaja dan juga aku sudah mencoba untuk bisa memancing mereka. Jadi gara-gara kelakuanmu itu, maka sekarang aku pun tidak jadi mati." Mendengar dan juga melihat respon itu dari Umemiya, Minato yang sekarang baru sadar akhirnya seketika langsung membalasnya. "Hah, jadi begitu ya? Ternyata dirimu malah dengan sengaja mencoba untuk bisa mengajak mereka bertarung dan juga sengaja untuk tidak melawan. Jika begini, atau jika memang dirimu ingin cari mati, maka sekarang aku pun akan membantumu melakukannya." Wow, menarik banget ya. Nah, mulai dari sanalah Minato dan juga Ume akhirnya langsung pergi bersama-sama menuju ke atas bangunan dari gedung yang ada di dekatnya. Lalu dengan tenang, orang dari Furiniri akhirnya kembali berkata seperti ini kepada Umemiya. "Baiklah, sekarang cepat lakukanlah dan juga cepat melompatlah. Karena jika dirimu memang ingin mati, maka lakukanlah dengan caramu sendiri serta jangan mengotori tangan dari orang lain. Jadi mulai dari sini, aku tidak akan menahanmu lagi." Mendengar ucapan itu dari Minato, Ume pun akhirnya langsung memutuskan untuk bisa melompat. Karena pada dasarnya, niat dari Ume untuk bisa membunuh dirinya sendiri bukanlah sekedar main-main. Namun, ketika dirinya sudah menurunkan satu kakinya, maka di momen yang sama ini, Ume pun tiba-tiba saja langsung menjadi teringat dengan beberapa momen terakhirnya, tepat sebelum kedua orang tuanya mati akibat ditabrak oleh truk. Di mana pada kesempatan itu, Ume pun bisa melihat dengan jelas bahwa wajah dari kedua orang tuanya justru malah terlihat sedang tersenyum. Berdasarkan hal itu, maka Ume pun seketika langsung mencoba untuk bisa membatalkan niatnya di dalam percobaan bunuh diri ini. Tapi sayangnya, sekarang Ume sudah terlambat. Mengingat tubuh dari Ume sekarang sudah terlempar ke udara, serta dia pun sudah mulai terjatuh dari atas gedung itu. Di mana di dalam kesempatan yang sama ini, Ume yang sudah berhasil mengingat apakah yang sebenarnya terjadi, akhirnya seketika langsung merasa menyesal. Karena pada dasarnya, ibu dan juga ayahnya justru malah terlihat tersenyum ketika mereka telah menyelamatkan Ume. Yang artinya, kedua orang tua dari Ume sudah mengorbankan nyawanya sendiri demi bisa menyelamatkan Ume. Serta supaya Ume bisa melanjutkan kehidupannya lagi sesuai yang diinginkan oleh Ume. Berdasarkan hal itu, maka Ume pun sekarang langsung berteriak. Serta untuk yang pertama kalinya di dalam hidup setelah kematian dari orang tuanya, emosi dari Ume kini akhirnya bisa kembali lagi. Beruntungnya di tengah ketegangan ini, murid kelas 3 dari sekolah Furin yang kebetulan pada saat itu ada di dekatnya, akhirnya langsung berlari dengan cepat menuju ke arah tubuh dari Ume yang sudah terlempar dari atas gedung tersebut. Lalu dengan kekuatan penuhnya, dia pun langsung menangkap tangan dari Ume. Serta dia pun langsung melemparkan tubuh dari Ume menuju ke arah yang berlawanan sambil berkata seperti ini kepada Ume. "Hah? Sepertinya sekarang dirimu sudah sadar dengan apa yang sebenarnya kau rasakan. Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi kepada dirimu. Dan aku pun juga tidak peduli dengan apapun alasanmu saat ini ingin mati. Tapi terlepas semua hal itu, ada beberapa hal penting yang ingin aku katakan kepadamu. Bahwa dunia ini tidak selamanya indah. Karena di dalam praktiknya, hidup akan terus memiliki masalah. Tidak peduli jalan mana yang nantinya akan kau pilih. Namun meskipun begitu, dirimu tidak boleh menyerah. Karena faktanya, mulai dari sini, hidupmu baru saja dimulai. Dan juga, hidupmu akan menjadi semakin berat. Jadi, jika dirimu ingin bertahan untuk bisa tetap hidup di dunia ini, maka dirimu tidak memiliki pilihan lain selain untuk bisa berkembang menjadi semakin kuat. Atau dengan kata lain, Ume harus berhenti merasa putus asa. Karena putus asa adalah tanda bagi orang lemah. Jadi, untuk bisa bertahan menghadapi semua masalah hidupnya, maka Ume pun harus bisa berubah menjadi semakin kuat lagi. Supaya Ume tidak berpikir untuk bisa menyerah dan juga untuk bisa bunuh diri lagi. Ditambah dengan menjadi lebih kuat dan juga menjadi yang terkuat, maka tidak ada lagi hal yang bisa ditakuti oleh Ume. Mengingat sebagai yang terkuat, Ume justru malah bisa menjadi pelindung bagi orang lain yang membutuhkan bantuan dari Ume. Sama seperti dirinya saat ini yang ditolong oleh orang terkuat nomor 1 di dalam Furin pada masa itu.
Nah, mendengar semua ceramah tersebut dari orang misterius sekaligus orang terkuat dari sekolah Furin ini, Ume yang sudah kelelahan akhirnya seketika langsung menjadi pingsan. Serta dia pun jadi tidak sempat untuk bisa mengucapkan terima kasihnya dan juga tidak sempat bertanya siapakah nama dari karakter ini. Singkat cerita, di momen itulah murid dari sekolah Furin ini akhirnya langsung menggendong tubuh dari Umemiya dengan sebuah tujuan untuk bisa memulangkan Umemiya menuju kepada panti asuhan. Namun di tengah perjalanannya, Yuki yang kebetulan saat itu sedang mencari Ume akhirnya bisa bertemu dengannya. Lalu dengan cepat, Yuki yang merasa curiga kini langsung bertanya kepada murid dari sekolah Furin itu. "Hah? Ternyata lagi-lagi aku bertemu dengan dirimu. Cepat katakan kepadaku, apakah yang sudah kau lakukan kepada anak itu? Kenapa tubuhnya terlihat babak belur dan juga kenapa dirinya sekarang pingsan?" Mendengar pertanyaan itu dari Yuki, Minato pun kini langsung membalasnya. "Tenang dulu, walaupun aku adalah berandalan yang brutal, tapi aku memiliki sebuah prinsip, bahwa aku tidak akan pernah menyakiti perempuan, orang tua, dan juga anak-anak. Jadi sudah jelas, bukan akulah orang yang telah mengajar anak ini. Mengingat aku justru malah menolongnya ketika dirinya sedang diajar habis-habisan oleh kelompok berandalan lain di saat aku kebetulan sedang lewat. Nah, karena tadi anak itu sudah pingsan, maka aku pun langsung menggendongnya dengan niat untuk bisa membawa anak ini menuju ke panti asuhanmu. Sebab aku yakin hanya dirimu sajalah satu-satunya orang di dalam kota ini yang mungkin masih bisa membantunya dan juga menyelamatkannya." Menyaksikan jawaban itu dari Minato, Yuki pun kini bisa bernafas dengan lega. Karena pada dasarnya, Ume sekarang bisa ditemukan dan juga diselamatkan oleh mantan muridnya tersebut. Serta Yuki pun juga terlihat senang. Karena pada akhirnya, karakter misterius yang merupakan mantan murid di dalam panti asuhannya itu sekarang sudah bisa tumbuh dengan dewasa. Bahkan, dia pun juga bisa bergantung kepada Yuki untuk urusan seperti ini. Tidak hanya itu, mengingat di dalam satu kesempatan yang sama ini, mereka pun sambil berjalan bersama-sama, akhirnya mulai saling bertanya satu sama lain. "Sial, tidak kusangka aku bisa bertemu lagi dengan dirimu dengan cara seperti ini. Kira-kira sudah berapa lama kita tidak bertemu? Karena terakhir kali aku berbicara kepadamu adalah ketika dirimu masih berada di dalam panti asuhan. Ngomong-ngomong, apa tujuanmu dan juga apa tujuan dari teman baikmu untuk bisa masuk ke dalam Furin? Apakah dirimu sama seperti aku, yaitu ingin menjadi yang terkuat? Jika begitu, kenapa para murid dari sekolah Furin justru malah membuat kekacauan di dalam kota ini? Hingga sekarang tidak ada satupun warga di dalam kota Makochi yang bisa percaya kepada kalian lagi." Di momen inilah, Minato pun sambil tersenyum akhirnya kini mulai menjawabnya. "Sensei, Furin di dalam eraku tidak sama dengan Furin di dalam eramu. Karena yang dulu kalian lakukan hanyalah saling bertaruh satu sama lain tepat di dalam sekolah saja. Sedangkan ketika aku dan juga temanku sudah masuk ke dalam Furin, maka tiba-tiba saja semua musuh-musuhku yang datang dari kelompok lain dan juga datang dari kota lain akhirnya kini mulai membuat kerusuhan di dalam kota Makochi. Berdasarkan hal itu, maka aku pun tidak bisa tinggal diam. Hingga pada akhirnya kami pun sekarang sepakat bahwa semua murid dari sekolah Furin bebas melakukan apapun di luar dari sekolah Furin. Karena pada dasarnya tujuan dari kami adalah untuk bisa menjaga kota ini dan juga melindungi kota ini dari serangan kelompok lawan. Walaupun harus aku akui bahwa cara dari kami memang salah. Tapi mau bagaimana lagi? Mengingat tidak mungkin aku hanya diam saja ketika para berandalan lain sudah mulai menyerang. Ngomong-ngomong, daripada membicarakan tentang diriku, aku justru malah tertarik dengan bocah baru ini. Sebab dia adalah orang yang istimewa dan juga dia adalah orang yang sangat kuat. Bahkan jika dia mau, harusnya dia bisa mengalahkan para berandalan itu dengan menggunakan kekuatannya sendiri tanpa perlu bantuanku. Jadi, tolong jagalah bocah itu dan juga tolong ajari bocah itu. Seperti dulu dirimu mengajariku ketika aku masih berada di dalam panti asuhanmu." Mendengar ucapan tersebut dari murid sekolah Furin ini, Yuki pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Sampai pada akhirnya, mereka pun seketika langsung berpisah dan juga mereka pun tidak bertemu lagi. Nah, setelah beberapa saat berlalu, scene pun kini kembali berpindah. Di mana pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya setelah Ume sudah sadar, maka dia pun tiba-tiba saja langsung terbangun di dalam gendongan dari gurunya itu. Lalu di saat yang bersamaan, Yuki pun langsung bertanya seperti ini kepada Umemiya. "Woi, bocah berandalan kecil, kenapa dirimu malah kabur dari panti asuhan? Asal kau tahu saja, aku sangat khawatir sekali kepada dirimu ini. Hingga aku pun langsung mencarimu kemana-mana karena ini adalah kota yang sangat berbahaya. Tapi terlepas semua itu, aku pun sekarang sangat bahagia
Karena pada akhirnya kau pun sekarang sudah berhasil aku temukan dan juga kau pun sekarang baik-baik saja. Mendengar perkataan itu dari Yuki, Ume pun kembali bertanya seperti ini kepadanya. Sensei, ketika ayah dan juga ibuku meninggal karena kecelakaan, kenapa mereka berdua malah tersenyum? Di momen inilah Yuki pun segera meresponnya. Hah? Kenapa kau bertanya seperti itu? Sudah jelas, alasannya sangatlah sederhana sekali. Yaitu, mereka sangat senang karena pada akhirnya kau pun bisa diselamatkan. Jadi berdasarkan hal itu, maka jangan mencoba untuk bisa membuang nyawamu lagi. Karena nyawa dari dirimu adalah nyawa yang sangat berharga, sekaligus sebuah bukti bahwa ayah dan juga ibumu sangat sayang sekali kepada dirimu. Mendengar jawaban itu dari gurunya, Ume pun akhirnya seketika langsung menjadi menangis. Serta mereka berdua pun kini langsung berjalan bersama-sama untuk bisa pulang ke panti asuhannya lagi. Singkat cerita, setelah Ume sudah tiba di dalam panti asuhan ini, maka semua teman-temannya yang lain, termasuk Tachibana Kotoha, akhirnya seketika langsung menyambutnya. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya langsung mengajak Umemiya untuk bisa makan bersama-sama. Di momen inilah, semua anak lain di dalam panti asuhan ini kini mulai berkata seperti ini kepada Ume. Bahwa mereka semua awalnya merasakan perasaan yang sama seperti Ume ketika baru saja datang ke dalam panti asuhan. Bahkan Kotoha pun kesulitan untuk bisa makan selama 1 bulan penuh. Mengingat dirinya sama sekali tidak terima dan juga tidak bisa melupakan bahwa Tachibana Kotoha sudah dibuang oleh ibu kandungnya sendiri dan juga dititipkan di dalam panti asuhan ini. Tapi seiring berjalannya waktu, Kotoha pun akhirnya bisa menerima keadaan. Karena jika Kotoha bersedia untuk bisa membuka hatinya, maka semua teman-teman yang lain pasti akan selalu ada untuk Kotoha. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, Kotoha pun kembali meneruskan semua ucapannya barusan. Bahwa tidak peduli jika mereka semua sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Namun, selama mereka bisa saling menyayangi dan juga saling bisa mengerti satu sama lain, maka mereka semua sama saja seperti keluarga. Jadi, berdasarkan hal itu, Ume pun tidak perlu khawatir. Karena Umemiya juga merupakan keluarga bagi mereka. Ditambah, Kotoha beserta dengan semua teman-teman yang lain ingin memanggil nama Ume dengan sebutan Oni-chan. Karena pada dasarnya, Ume adalah anak paling tua yang ada di dalam panti asuhan ini. Mendengar perkataan dari Tachibana Kotoha itu, Ume pun akhirnya langsung menangis. Mengingat pada akhirnya, Ume pun bisa kembali merasakan kehangatan di dalam keluarga barunya ini. Lalu sambil mengelap air matanya, Ume pun kembali berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Baiklah, walaupun aku sudah dibuang dan juga sudah diasingkan, tapi sekarang aku memiliki kesempatan untuk bisa menjadi seorang kakak lagi. Jadi, aku harus bisa bersikap dewasa dan juga berhenti untuk bisa menangis. Karena aku adalah contoh bagi semua adik-adikku. Oleh karena itu, maka aku pun tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan sekarang, aku tidak akan gagal lagi. Hingga pada akhir kalimatnya ini, Ume pun sambil tersenyum dan juga sambil menoleh ke arah mereka semua, kini mulai berkata dengan lantang kepada adik-adiknya. Dengar, karena aku ini adalah kakakmu, maka aku akan melindungi kalian semua dan juga aku akan menjaga kalian semua. Wow, menarik banget ya. Nah, mulai dari sanalah, scene pun kini kembali berpindah. Di mana pada halaman yang terakhir ini, atau tepatnya setelah Umemiya sekarang sudah berusia 14 tahun. Maka di momen yang sama tersebut, Ume yang sudah terlahir kembali sebagai Umemiya yang baru, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Bagus, sekarang waktunya sudah tiba. Jadi, aku akan bersiap-siap dan juga aku akan masuk ke dalam sekolah Furin.